Perkenalkan, nama saya Faiza Sofiana Asyari dengan NPM 201030386 dari kelas IPA 1. Perkenalkan, nama saya Esti Utami Indriani dengan NPM 20 10 30 30 90 dari kelas IPA 3. Pengertian biogas. Biogas adalah energi terbarukan yang berasal dari penguraian sampah organik. Yang termasuk sampah organik adalah kotoran hewan dan sisa makanan. Biogas dinilai sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar fosil yang lebih murah, lebih ramah lingkungan, dan mudah dikontrol. Biogas kotoran sapi adalah bahan bakar terbarukan yang berasal dari hasil penguraian kotoran sapi. Biogas kotoran sapi diproduksi dengan cara fermentasi anaerob, yaitu kotoran sapi dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang tanpa oksigen dan dibiarkan. Secara alamiah, akan muncul bakteri anaerob yang memecah molekul organik kotoran sapi menjadi kumpulan gas metana, karbon dioksida, dan sedikit karbon monoksida, nitrogen, juga hidrogen. Alur produksi biogas bisa dilihat pada gambar. Jadi, sekitar 2-3 sapi yang ada di kandang mampu membuat biogas yang nantinya akan dimanfaatkan untuk 2 rumah tangga. Kotoran sapi dikumpulkan, kemudian kotoran sapi sudah berbentuk cair atau encer. Maka tutup inlet akan dibuka. Kotoran sapi akan langsung mengalir menuju ke tangki digester. Tangki pengolahan biogas sendiri terbagi menjadi 2 bagian yang dibatasi juga oleh material fiber yang terlebih dahulu diberi penguat dari kayu. Ruangan bagian bawah tangki merupakan ruang anaerobik di mana fermentasi kotoran sapi yang sudah dicampur air terjadi. Proses fermentasi dibantu oleh bakteri-bakteri anaerobik. Kemudian harus menunggu 25-30 hari dulu hingga gasnya jadi. Gas yang sudah bisa dinyalakan ini biasa disebut sebagai gas metan. Sedangkan pipa yang ada di dapur dibuat instalasi khusus yang terdiri dari selang pembuangan, kran, dan selang menuju ke kompor. Ini mungkin kalau untuk petani atau mungkin peternak sering menyebutnya sebagai solokan, jadi buat mempermudah untuk pengambilan kotoran sapinya sendiri. Mungkin setelah itu ditambah lagi digester, jadi nanti untuk prosesnya sendiri nanti langsung dimasukkan ke bak terus langsung masuk ke digester.
Kalau untuk menurut saya untuk hasil dari biogas ini untuk apa aja, Mas? kalau untuk biogas ini salah satunya buat masak untuk kompor, terus juga untuk memasak nasi itu ada juga rice cooker dari biogas juga. Kalau untuk kompornya sendiri ini bisa dicoba. Apinya juga warnanya biru, jadi untuk memasak juga lebih cepat. Terus kalau yang ini untuk kayak untuk ukuran, jadi nanti kalau misalkan udah nol berarti gasnya udah habis. Itu harus pakai korek dulu ya? Iya, ini harus dipicu dulu pakai korek, soalnya kan kayak kalau kompor yang seperti ini kan kayak lubangnya itu kecil, kalau yang ini kan lubangnya besar, jadi untuk kayak keluar gasnya itu besar, jadi kalau misalkan ini harus pakai pemantik. Mungkin seperti itu. Bau nggak sih? Kalau untuk bau sih enggak. Ya cuma kadang kalau misalkan kayak kalau misalkan gasnya lebih, konsumsi lebih, jadi kan untuk kayak pembuatannya lebih, terus konsumsinya kurang, konsumsi mungkin penggunaan biogas ini kurang, jadi mungkin kayak ada yang bocor seperti itu. Kalau biogas ini kan untuk 2 keluarga di rumah sini sama tetangga sebelah. Tapi karena jadi untuk pipanya ini mungkin dari kayak gininya sambungannya mungkin ada yang nggak beres, jadi kalau untuk misalkan di saluran ke rumah tetangga itu jadi bocor, jadi nggak keluar gasnya. Jadi untuk sekarang ini untuk ya satu rumah tangga ini aja.
Selanjutnya, ada kelemahan, kelebihan, dan kendala yang akan terjadi saat pengolahan kotoran sapi menjadi biogas. Nah, kelebihan dari pembuatan biogas tersendiri yaitu bisa lebih hemat energi, yang nantinya gas untuk memasak itu jauh lebih hemat dan jauh lebih irit. Kemudian kekurangannya yaitu pada bak ovennya itu kan untuk menampung sisa ampas kotoran sapi. Nah itu kan kecil, jadi sekitar 5-7 harian itu harus disedot. Kemudian kendala yang akan terjadi jika mendung, penguapan biodigestinya kurang, untuk menghasilkan gasnya juga kurang. Kemudian hasil pembuatan biogas ada kompor yang mengeluarkan api berwarna biru dan rice cooker untuk memasak nasi. Nah, untuk cara kerja kompor biogas tersendiri adalah kompornya itu dinyalakan, kemudian dipancing menggunakan korek api atau dipantik. Nah, karena lubang kompor biogas itu jauh lebih besar dibandingkan kompor yang biasanya atau yang disebut kompor gas. Nah, jadi keluarnya itu juga lebih besar. Nah, hasil penggunaan biogas itu tidak akan ada bau tidak sedap, kecuali jika pembuatan biogas lebih, akan tetapi penggunaan biogas kurang, yang akan menimbulkan bau tidak sedap, dan juga jika sambungan pipa pengalir biogasnya itu kurang rapat pada sela-selanya akan menyebabkan bau tidak sedap. Itu merupakan observasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.